Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genbiers, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Dan gimana nih puasanya? Lancar kan? Aku harap kalian semua juga dapat menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga kita nantinya diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi nih bersama kami di acara podcast bedah buku Genbi Kediri Komisariat Win 1 Tulungagung nih teman-teman. Dan sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, saya Yulanda Tanjung Kumadiwantara yang akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara podcast bedah buku pada kali ini. Nah, kalau Genbiers di rumah ingat bahwasanya dulu kita sudah pernah melakukan podcast bedah buku nih teman-teman, yakni buku karangan dari Bapak Dr. Denny Yudiantoro dengan buku beliau yang berjudul Marketing Kelas Wahid nih teman-teman. Dan kali ini tidak kalah spesialnya, kita akan membedah buku karangan dari seorang dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung nih teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Dede Nur Rahman MHG nih teman-teman, dengan bukunya yang berjudul Menyingkap Nalar Bisnis Pelaku Usaha Mikro, Studi Atas Dimensi Rasionalitas Pelaku Industri Rumah Tangga Konveksi di Jawa Timur. Nah, dan kelebihannya buku ini sudah direview oleh Profesor Revani Bustami teman-teman dari Universitas Sains Malaysia, dan itu mendapatkan review yang bagus loh teman-teman. Nah, semakin menasaran kan gimana kandungan dari buku ini? Oke, sebelumnya izinkanlah saya untuk menyapa Bapak Dede terlebih dahulu yang saat ini sudah berada di samping saya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Tanjung. Iya, Mas Tanjung. Iya. Mantap. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Puasa ini juga lancar. Alhamdulillah sehat lancar ya. Baik. Juga tertib. Alhamdulillah. Sahurnya tertib. Rawehnya juga tertib. Alhamdulillah. Biasanya witir sahur yang biasanya keteteran karena saya kan sendirian di sini. Ya. Tetap tertib ya Pak, walaupun di tengah kesibukan menjadi seorang dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, begitu ya Pak? Ya memang di bulan puasa ini kita harus menunjukkan bahwa diri kita itu kuat ya, sehat, agar puasa itu tidak menjadi beban dalam kegiatan kita. Baik, sebelumnya kami dari Genbi Kediri mengucapkan terima kasih Bapak atas waktunya untuk sharing bersama kami di acara podcast bedah buku Genbi Kediri Komisariat Win 1 Tulungagung. Nah, sebelumnya sepertinya langsung saja Bapak kita ke sesi berikutnya, yaitu kita sama-sama membedah buku karangan Bapak yang berjudul Menyingkap Nalar Bisnis Pelaku Usaha Mikro, Studi Atas Dimensi Rasionalitas Pelaku Industri Rumah Tangga Konveksi di Jawa Timur nih. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Nah, saya ingin tahu nih Pak, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang Bapak untuk menulis buku ini Pak? Ya, jadi buku ini sebenarnya merupakan karya penelitian saya tahun 2018 ya. Dan saya tertarik dengan penelitian ini karena itu didasari pada adanya fenomena yang terjadi di masyarakat Tulungagung sebagai sebuah sebuah basic dari pertumbuhan industri busana muslim ya, yang ada di wilayah Mataraman atau Jawa Timur bagian selatan. Bahkan produksi para pengusaha konveksi di Botoran Tulungagung ini juga bukan hanya dijual di tingkat Karesidenan Kediri, tetapi juga sampai ke Surabaya, bahkan sampai ke luar Jawa, bahkan juga sudah sampai ekspor. Artinya bahwa ada fenomena yang menarik terkait dengan pengusaha kecil, mikro yang ada di Tulungagung, khususnya yang bergerak di bidang konveksi, yang perlu saya teliti. Seperti misalnya bagaimana cara mereka mengembangkan pemasarannya, melakukan produksinya, menjalin kerjasamanya, kemudian membuat saluran distribusinya dan lain sebagainya. Itu pada awalnya fokusnya di situ sebenarnya saya tertarik. Gitu. Cuma beberapa penelitian yang seperti ini, khususnya di wilayah konveksi dalam kaitannya dengan urusan pengusaha konveksi, itu kan sudah banyak dilakukan. Di Jogja itu juga ada Pondok Pesantren Pelangi yang membuat produk-produk pakaian yang dijual di Malioboro dan Pasar Beringharjo dan lain sebagainya. Saya kira banyak. Di Tulungagung ini saya tertariknya di sini bahwa masyarakat Muslim yang menjadi pengusaha konveksi di daerah Botoran Tulungagung itu adalah seorang Muslim yang taat. Seorang Muslim yang taat, sebagian besar mereka itu adalah
sudah bergelar haji, ya artinya sudah melaksanakan ibadah haji, baik itu istrinya, suaminya, dan beberapa anaknya, termasuk juga para pendirinya. Karena pengusaha konveksi itu termasuk pengusaha keluarga, bisnis, turunan gitu ya. Diteruskan ke anak-anaknya, diteruskan ke menantu-menantunya gitu, atau sampai pada putunya itu, atau cucunya gitu. Dan itu semua terjaga dengan baik dimensi keagamaan mereka itu. Ada di wilayah Botoran yang diapit oleh 2 pondok pesantren besar ya. Yang satu itu pondok pesantren Peta yang punya pengaruh sangat luas terkait dengan aura kesufiannya ya. Karena ini kan pondok tarekat. Kemudian di sebelah utaranya ada pondok Menara yang juga punya pengaruh kuat di masyarakat. Jadi wilayah ini diapit oleh 2 pusat keagamaan yang tentu saja mempengaruhi semua masyarakat, termasuk pengusaha konveksi di Botoran sendiri. Makanya kita melihat bahwa ada satu madrasah itu yang sangat maju di sana, yang setiap sore itu kalau murid-muridnya sekolah madin itu jalan itu langsung macet. Itu yang di daerah Madrasah Pelem. Pondok Pelem ya. Nah, itu. Kemudian di situ juga ada beberapa masjid ya. Nah, pengusaha konveksi ini sebagian besar adalah anggota donatur dari yayasan itu, dan semua kegiatan yang ada di kegiatan-kegiatan agama atau lembaga-lembaga agama termasuk pesantren yang ada di wilayah Botoran itu. Jadi mereka bukan hanya pengusaha tetapi juga donatur. Donatur juga. Artinya kita tahu bahwa pengusaha yang ada di wilayah yang saya teliti ini ya, pengusaha di wilayah Botoran ini, pengusaha konveksi ini, itu adalah orang-orang yang punya komitmen keagamaan yang sangat baik gitu ya. Nah, saya tidak memotret itu. Saya ingin memotret dimensi rasionalitas bisnisnya gitu. Karena saya yakin bahwa orang kalau sudah terjun bisnis itu pasti motif bisnis itu kadang-kadang muncul, meskipun dia seorang kiai, meskipun dia seorang ahli agama, tetapi dihadapkan pada situasi bisnis yang terus berubah-ubah, ketemu dengan pesaing berubah, ketemu dengan harga bahan mentah yang naik gitu, harga produksi yang naik akhirnya berubah itu, maka dimensi keagamaan orang itu bersifat situasional berubah, apalagi kemudian ketika dibenturkan dengan bisnis ya. Nah, saya ingin melihat itu bahwa meskipun para pengusaha itu muslim yang taat, tetapi pada sisi tertentu mereka tuh punya motif-motif ekonomi atau motif-motif bisnis yang kemudian saya membahasnya dengan nalar bisnis. Makanya judul ini lebih pada mengungkap atau menyingkap nalar bisnis pelaku usaha mikro. Nah, fokusnya adalah para pengusaha konveksi yang ada di Botoran Tulungagung. Jadi di situ Mas, fokusnya fokus latar belakangnya di situ gitu ya. Ya itu. Baik. Kemudian tadi yang sudah saya spill bahwasanya buku ini sudah direview oleh Profesor Revani Bustami nih Pak, dari Universitas Malaysia. Nah, apakah beliau itu termasuk kolega Bapak atau bagaimana? Ya, saya itu berkenalan dengan Pak Profesor Revani itu seperti tidak sengaja ya, karena saya tahu-tahu di Japri gitu ya, diajak ikut gabung karena beliau ini kan seorang narasumber yang sudah booming aja ya di mana-mana ya, seluruh Indonesia, bahkan di seluruh wilayah Melayu itu di mana-mana itu, dan sudah banyak menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian setiap kali dia presentasi mengirimkan brosur, flyer agar saya bisa hadir gitu. Dan kemudian akhirnya saya berkenalan lebih akrab dan ternyata orangnya humble gitu, enak gitu aja ngobrol-ngobrol. Kemudian akhirnya saya memberikan kesempatan untuk menjadi narasumber di acara VB, di acara VB Tulungagung. Pernah kita undang di VB Tulungagung ini, tetapi tentu saja lewat Zoom ya, karena situasinya masih keterbatasan COVID ya. Kita undang dan alhamdulillah bisa semangat. Kemudian juga yang hadir banyak dan beliau menyampaikan dengan sangat luar biasa. Waktu itu kan terkait dengan kreativitas yang dimunculkan oleh UMKM terkait dengan era digital di dalam situasi yang pandemi ini. Nah itu. Dan kemudian setelah itu masih terjalin dengan baik. Nah,
karena kemudian ketika saya membuat buku ini ya, ketika penelitian itu saya jadikan buku, saya berdiskusi dengan beliau itu agar dibuatkan catatan gitu. Dan beliau dengan senang hati gitu ya, kemudian membuat catatan buku, membuat catatan resensi buku itu. Dan akhirnya saya masukkan dalam buku ini, dan kemudian pada akhirnya buku ini tidak saya jual ke umum gitu. Oh gitu ya Pak? Karena Tidak saya umum, langsung ya? saya wakafkan itu. Jadi beliau ini selain dosen ya, beliau selain ketua Badan Penelitian Kepulauan Melayu dan Nusantara ya, dan juga beliau ini juga dosen tentu saja di perguruan tinggi Universitas Sains Malaysia. Beliau ini juga pendiri iWin Library itu, Internasional Wakaf Ilmu Nusantara. Jadi perpustakaan yang mengelola orang-orang yang mau menyumbangkan bukunya di lembaga ini dan kemudian di-share gitu. secara gratis gitu. Jadi diwakafkan nilainya. Dan buku saya ini sudah saya niatkan ketika ngobrol dengan Pak Profesor Rifani itu, ini akan saya wakafkan. Akhirnya buku ini sudah dicetak dan kemudian langsung saya wakafkan. Nanti saya share. Ini sudah ada e-booknya ya Pak? Ada e-booknya. Oh ada e-booknya. Oke, jangan khawatir ya teman-teman, nanti akan di-share e-booknya di link di bawah YouTube ya. Nanti teman-teman bisa langsung mendownloadnya. Oke, ya, gitu. seperti itu. Oh ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kan setelah saya baca buku ini nih Pak, rupanya buku ini merupakan hasil penelitian ya Pak. Nah, boleh dong diceritakan Pak, bagaimana proses penelitian yang Bapak lakukan? Ya, seperti juga tadi sudah saya sampaikan bahwa ini memang hasil penelitian. Jadi saya meneliti dibantu oleh teman-teman mahasiswa ya. Juga ada alumni, karena memang saya ingin bahwa semua karya penelitian baik itu berbentuk artikel jurnal maupun buku ya, mahasiswa dilibatkan, karena ini dalam rangka untuk membekali mahasiswa untuk bisa mengerti bagaimana meneliti. Dan ini kan juga ada poinnya kalau kita bicara soal akreditasi ya. Itu saya ajak tuh ada 4 orang itu meneliti, kemudian ya kita mencari ada 10 informan yang saya jadikan sebagai subjek penelitian ya, dari penelitian saya ini, dan masing-masing punya kriteria sendiri-sendiri dari produknya, tetapi semuanya adalah pengusaha konveksi botoran dan juga busana muslim. Nah, proses itu kemudian dilakukan bersama-sama, dan kemudian kita mendapatkan data-data yang menarik itu yang pertama. Jadi ada proses wawancara, ada proses observasi yang kita lakukan, dan yang ketiga saya menggunakan teknik penggalian data itu FGD ya, Focus Group Discussion. Jadi beberapa pengusaha yang jadi informan yang sudah saya teliti melalui wawancara sebelumnya itu, mereka kita undang untuk hadir ke kampus. Hadir ke kampus, bertemu bersama dengan informan lainnya itu ya. Gitu. Jadi yang sebelumnya itu kan bertemu di rumahnya. Di rumah langsung gitu. Kemudian FGD ini saya undang ke kampus, mereka hadir semua, ada sekitar 15 pengusaha itu, dan kemudian kita lakukan FGD. Kita pacu untuk ngobrol bersama dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut mereka untuk menjawab lebih detail gitu ya. Dan akhirnya ditemukanlah di situ beberapa hal-hal yang menarik, data-data yang menarik. Jadi pada saat saya wawancara langsung ke rumahnya itu tidak menemukan data yang berhubungan dengan misalnya ternyata mereka melakukan dundunan harga, strategi bisnis di dalam produksi maupun di dalam pemasaran, yang saya ungkap berdasarkan di bagian-bagian yang berbeda itu. Itu saya menjadi menemukan hal-hal yang detail ketika ini, karena masing-masing menceritakan gitu ya, masing-masing menceritakan terkait dengan misalnya dundunan harga itu. Ternyata saya kira ini kan terjadi di usaha-usaha yang tidak berhubungan dengan busana muslim, yang berhubungan dengan agama ya. Tetapi ini terjadi juga di sini gitu. Jadi antar penjual itu saling menjatuhkan dengan cara menurunkan harga, tidak berpikir mau dapat untung apa, yang penting produk kompetitor itu jatuh gitu kan, gitu. Seakan-akan begitu. Itu ternyata ada. Kemudian
Kedua, kita juga menemukan bahwa adanya ngalap nyaur pinjam uang untuk modal itu. Nah, biasanya para pengusaha konveksi itu pinjamnya itu modal itu berupa kain, bukan uang ya. Bukan uang ya? Iya, bukan uang. Ada juga uang ya. Nah, yang menarik itu sebenarnya mitra yang dijadikan permodalan itu adalah orang-orang Cina. Orang-orang Cina. Mengapa Pak? Ya ini. Karena orang-orang Cina itu pertama mungkin punya modal karena mereka punya toko kain. Jadi akhirnya mereka pinjam kain gitu kan, pinjam kain. Tetapi bagi mereka yang tidak punya hubungan baik dengan Cina, yang toko kain itu mereka pinjam uang. Nah, lucunya lagi sebagian mereka itu pinjam uangnya tidak di bank syariah, gitu loh. Bank syariah, tapi di bank-bank konvensional. Bank konvensional. Nah, kalau kita kembali ke rumusan masalah, kalau dia seorang pengusaha muslim kan pasti kan ini. Tapi karena memang motifnya itu motif ekonomi, maka kemudian mitra dengan orang Cina, kemudian mitra dengan bank konvensional dan lain sebagainya itu menjadi ditempuh gitu. Itu jadi ditempuh. Dan banyak lagi saya kira yang saya temukan di lapangan hasil dari penelitian ini gitu ya. Kira-kira menurut Bapak kendala terbesar apa sih Pak dalam melakukan penelitian tersebut? Adakah kendala-kendala yang Bapak jumpai ketika melakukan penelitian itu? Iya, kendala di dalam melakukan penelitian sesungguhnya sebenarnya saya pengen melakukan penelitian itu mulai dari ditarik melalui sejarah dulu ya, sejarah konveksi, sejarah mulai munculnya industri konveksi di Tulungagung. Saya kan selama ini hanya mendengar bahwa Tulungagung termasuk yang tertua karena dulu batik Tulungagung BTA itu juga dari Tulungagung, dan sekarang sudah habis dan kemudian baru muncul lagi industri batik yang sporadis. Tapi dulu awalnya Tulungagung dan kemudian banyak lagi. Konon juga ada berita bahwa Tulungagung itu sudah menjadi tempat industri sejak zaman Belanda dulu gitu ya. Tapi kita kan sulit mencari buktinya. Kita hanya menemukan bukti bahwa kita punya rel kereta gitu ya. Yang rel kereta adalah salah satu transformasi yang dulu itu peninggalan dari Belanda. Peninggalan Belanda yang kalau sudah punya ada relnya di suatu daerah, ada relnya berarti sudah termasuk wilayah ramai ya. Untuk perdagangan begitu ya. Untuk perdagangan dan juga untuk ini. Dan di foto-foto yang ada di museumnya kan ada ya kan. Tulungagung ada. Tulungagung terutama di daerah Kalangbret itu kan kayaknya yang paling ramai itu. Itu banyak foto-foto orang-orang Belanda dan tempat-tempat ramai itu. Nah, dari situ tapi kemudian ketika saya menelusuri gimana sih sejarahnya konveksi, itu kan kesulitan ya. Sumbernya dari mana kita masih belum tahu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau itu kita temukan gitu ya, kemudian ini akan menjadi setting gitu, akan menjadi latar yang kemudian bisa dijelaskan lebih lanjut munculnya beberapa konveksi yang sekarang ini gitu. Gitu ya. Konveksi busana muslim, batik, kemudian industri pengolahan yang ada di beberapa daerah itu menjadi menarik. Jadi saya kira keterbatasan sumber ya Pak. Narasumber untuk yang ke belakang itu sejarahnya bagaimana gitu, keterbatasan itunya ya Pak. Untuk kendalanya. Kemudian tadi Bapak bilang bahwasanya judul buku ini yaitu menyingkap nalar bisnis nih Pak. Menyingkap nalar bisnis pelaku usaha mikro. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menyingkap nalar bisnis pengusaha ini sendiri Pak? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi seseorang itu di dalam melakukan praktik sosial ya. Praktik sosial itu kan selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di dalam dirinya itu. Baik itu budaya, ideologi, agama, kemudian pengetahuan ya kan. Kemudian juga mempengaruhi bagaimana cara dia melihat dunia dan lain sebagainya, termasuk juga agama saya kira. Itu mempengaruhi itu. Maka dari itu dalam kegiatan bisnis misalnya itu juga sangat mempengaruhi, itu juga mempengaruhi orang gitu. Nah, saya melihat bahwa pengusaha konveksi botoran itu adalah orang-orang yang muslim taat seperti yang tadi saya jelaskan. Tetapi saya tidak akan menjelaskan itunya gitu. Tapi saya ingin menjelaskan apa sih yang
apa sih dimensi rasional muncul tuh pada saat apa sih, kemudian bentuknya apa sih yang terjadi pada pengusaha-pengusaha muslim itu gitu. Nah itu yang saya cari itu, karena gini, karena kalau kita, karena itu untuk memberikan kesadaran bahwa seorang yang taat beragama itu tidak selalu mereka itu praktek-praktek ekonominya itu selalu didasarkan pada agama, tidak. Oh iya. Tapi sebaliknya juga gitu, bahwa orang-orang ekonomi yang agamanya itu biasa-biasa aja, itu juga bukan berarti bahwa mereka melakukan kegiatan ekonominya itu didasarkan pada murni ekonomi, murni bisnis, tetapi juga ada nilai sosial dan nilai budaya. Itu sebaliknya karena, ya Pak? Ya, karena motif atau niat tindakan seseorang itu dalam melakukan apa saja itu selalu apa namanya, selalu berubah-ubah. Ini, dan menurut Weber, khusus untuk perilaku ekonomi itu, yang tindakan rasional itu, maka ini cenderung lebih instrumental, karena dia sudah dengan rasionalnya dia sudah merancang sebuah tujuan dan kemudian sudah merancang tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan itu dengan rasional. Nah, ekonomi ini termasuk yang rasional itu. Oh begitu. Ekonomi ini termasuk yang rasional. Oleh karena itu, ketika orang dengan background apapun melakukan terjun ke ekonomi, ke bisnis, maka sesungguhnya dia sudah merancang itu gitu. Oh iya. Nah itu yang mau saya teliti itu gitu. Baik, jadi rasionalitas seseorang begitu ya Pak dalam jalan usahanya gitu ya. Jadi lebih kayak menemukan jati diri seseorang, entrepreneurship gitu ya Pak? Iya betul. Oh, gitu. Iya. Nah betul, saya jadi setuju. Jadi ketika Mas Tanjung bilang memunculkan jiwa entrepreneurship di tengah situasi. Nah ini saya kira ini bisa menjadi rujukan itu. Oh gitu Pak, ya baik. Seperti misalnya ya, ketika orang mau bikin rumah produksi, itu dia bingung tuh, produksi gimana? Akhirnya orang kok kreatif, kemudian rumahnya itu dibelah, dipartisi, sebagian untuk wilayah private keluarganya, sebagian untuk wilayah produksi kantor perusahaan seperti itu. Rata-rata seperti itu pengusaha yang home industry. Awal-awal meniti karirnya. Baik, tadi bicara tentang rasionalitas dan di buku ini Bapak tuliskan bahwasanya ada namanya tindakan rasionalitas dalam produksi dan juga tindakan rasionalitas dalam pemasaran ya Pak, benar ya Pak? Nah, untuk yang pertama mungkin saya ingin bertanya bagaimana apa yang dimaksud tentang tindakan rasionalitas dalam produksi ini itu sendiri Pak? Ya, tindakan rasional dalam produksi itu adalah berarti perilaku seorang pengusaha gitu ya, pengusaha di dalam melakukan langkah-langkah bisnis yang berurusan dengan proses produksinya itu didasarkan pada pertimbangan rasional. Pertimbangan rasional itu pertimbangan yang didasarkan pada kepentingan materi ya. Jadi kalau apa namanya sejauh mana ini bisa menguntungkan bagi dirinya, itu pertimbangan rasional di dalam bisnis itu. Nah, di dalam produksi itu ternyata banyak sekali yang dilakukan oleh pengusaha Konves Keputusan Tulungagung itu. Yang pertama, mempartisi rumahnya sebagian untuk rumah keluarga atau wilayah private, sebagian wilayah produksi. Gitu. Itu. Jadi dia tidak berpikir wah mending beli tanah atau beli rumah atau sewa rumah, itu tidak. Dia melakukan ini karena ini lebih efektif dan efisien. Karena mungkin juga masih awal modalnya masih sedikit betul gitu. Seperti itu. Nah, dia berpikirnya begitu. Kemudian dan itu dilakukan hampir rata-rata oleh semua pengusaha botolan yang baru ya. Kemudian yang kedua misalnya, itu tadi apa namanya permodalan tadi itu. Permodalan itu lebih suka pinjam kain di Cina daripada pinjam uang, kemudian uang itu dipakai belanja sendiri gitu ya. Ke kota besar kemana ya, yang mungkin bisa mendapatkan yang lebih murah ya, tapi lebih memilih ke Cina atau pinjam ke bank syariah itu tidak ya. Nah ini kemudian lagi memilih ini apa namanya penjahit secara borongan. Penjahit secara borongan, bukan merekrut penjahit menjadi tenaga kerjanya, tidak, tetapi memilih penjahit yang bersifat sewa. Jadi mereka dipekerjakan ketika kita lagi butuh aja, lagi banyak pesanan. Gitu. Jadi hitungnya per kain berapa itu. Jadi lebih dari itu seperti itu. Karena itu kan lebih murah. Tidak harus beli mesin jahitnya, tidak harus
membuat tempat mereka untuk bekerjanya itu kan, tidak perlu ngasih makan kalau ketika mereka kerja kan gitu. Iya, iya. Nah ini dan saya kira juga termasuk ini ya, apa namanya, menggantikan mesin jahit mesin Mesin jahit manual. mesin ini bordir Oh, bordir, manual ya, ya, manual. dengan komputer. Komputer. Itu saya kira juga bagian dari logika logika rasional Dalam bisnis, produksi. dalam hal produksi. Oh, Antara begitu, lain, guys. Kemudian kan tadi Bapak sebutkan bahwasanya mengganti mesin border secara manual ke yang modern gitu ya Pak, Ya. atau yang terkomputerisasi Komputer, gitu. komputerisasi. Nah itu pasti ada menuai hal pro dan kontranya nih Pak. Ya. Seperti kayak gini, kan dengan adanya mesin atau alat border yang otomatisasi tadi, Ya. tentunya menjadi tidak efektif lagi untuk menyerap tenaga kerja tentunya Pak, mengurangi tenaga kerja. Nah itu apakah sangat berdampak sekali terhadap industri konveksi yang ada di putaran itu Pak? Iya. Tentang penyerapan tenaga Memang, kerjanya. Gitu. Dampaknya memang dari sisi tenaga kerja akhirnya berkurang ya. Iya. Tetapi mereka kan tidak, mereka harus memilih memang, memilih. Apalagi penjahit-penjahit ini kan sebenarnya bukan penjahit yang sejak awal menjadi karyawannya. Oh, Mereka iya. kan juga buruh ya kan. Iya. Mereka kan juga kerjanya secara borongan juga. Ya. Oh iya. Nah, pengusaha-pengusaha yang kemudian sudah sukses itu dan bisa membeli alat yang mahal itu, Iya. yaitu mesin bordir secara komputer itu, akhirnya lebih memilih ini lebih efisien, ini lebih menguntungkan. Karena apa? Karena perkembangan mode sekarang ini menuntut desain gambar itu secara detail Oh iya. dan sulit. Untuk Dan dikerjakan itu secara manual dilakukan, gitu kan Pak? iya, dikerjakan manual nggak mungkin. Padahal tuntutan masyarakat atau tuntutan pasar itu pengen modul secara detail. Dan ini bisa diselesaikan dengan komputer. Oh begitu. Dan kemudian kerjanya cepat, ya kan. Kemudian juga bisa lembur siang malam. Nah kemudian ketika dikalkulasi oleh pengusaha ini, meskipun biaya belinya hutang gitu ya, Iya. tetapi pada sekian tahun akan balik dan ini kan akan lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan, lebih efektif Ya. dan juga efisien begitu ya Pak? Ya ya? begitu. Mereka mengatakan Baik, baik, seperti baik. itu. Baik Bapak, untuk selanjutnya kira-kira bagaimana Pak tindakan nasional pemasaran di era di bisnis digital seperti sekarang ini bagi industri konveksi yang ada di Jawa Timur itu sendiri Pak? Ya, di era digital tentu bisnis harus beradaptasi dengan situasi yang ada ya, karena sekarang ini harus digital itu sudah merangsek bukan hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di pedesaan. Sehingga terkait dengan industri ini juga harus segera beradaptasi. Nah, terkait dengan pengusaha konveksi yang ada di Totoran ya, Totoran ini saya melihat memang beberapa sudah melakukan adaptasi. Jadi beberapa pengusaha sudah pada memiliki marketplace ya, membuka pemasaran-pemasaran melalui jalur online, media sosial dan lain sebagainya. Tetapi juga ternyata tidak semua pengusaha itu melakukan menjadikan era digital itu sebagai peluang untuk menyebarluaskan produk gitu. Karena ada beberapa pengusaha yang justru malah anti dengan sistem digital. Karena bagi mereka jalinan kerjasama yang sudah terjadi selama ini ya antara produsen, kemudian pengecer, kemudian distributor, kemudian sampai kemudian pasar besar ya yang berada di wilayah kota-kota besar itu sudah terjalin dengan bagus dan mereka tidak mau ini dirusak gitu, gara-gara online digital gitu. Online gitu. Karena beberapa pengusaha juga mewanti-wanti gitu ya adanya era ini. Jangan sampai kemudian era ini ketika semuanya dengan sistem digital itu justru malah kerjasamanya menjadi rusak. Gitu. Nah itu yang sebagian. Jadi era digital bagi sebagian pengusaha, mungkin juga di pengusaha lain ya, itu bisa menjadi membawa berkah sehingga bisa memasarkan produknya secara masif gitu ya, sehingga tingkat penjualan menjadi tinggi gitu ya. Ada juga yang berhati-hati tidak melakukan itu. Ada satu pengusaha yang sukses di Botoran juga tidak menggunakan sistem digital itu, tapi menggunakannya dengan sistem kerjasama itu.
kerjasama yang sangat kuat, menjadikan apa itu mitra permodalan itu kain yang toko kain tadi yang milik orang Cina itu sebagai mitra. Dan kemudian toko kain yang Cina ini punya link ke toko-toko besar, pedagang-pedagang besar yang ada di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang dan lain sebagainya. Dan kemudian produsen ini menitipkan barang itu ke toko Cina ini, dan toko Cina ini, pemilik toko Cina itu yang memasarkan yang mengirim ke toko-toko besar itu. Gitu. Dan kemudian jadi barang itu sehingga akhirnya antara produsen, kemudian toko kain, dan kemudian pedagang besar itu seperti satu perusahaan, satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan. Sehingga ketika pedagang besar itu kehabisan stok di pasar gitu ya terkait dengan produk-produk dari Tulungagung itu, dia tinggal meminta aja produk apa, kemudian dibuatkan. Kemudian sistem pembayarannya juga sama. Jadi sistem pembayarannya yaitu mereka kan pinjam kain, kemudian kainnya dibuatkan. Kemudian setelah kainnya dibuatkan, dipasarkan melalui dia, titipkan ke toko kain itu, toko kain yang menyebarkan ke Cina. Kemudian, nah toko kain ini dikasih persenan gitu, dikasih persenan sama pengusaha konveksi ini. Jadi tiga pihak ini kemudian bekerja sama sangat kuat gitu, sehingga seakan-akan memposisikan pengusaha ini sebagai bidang produksi dari kerjasama ketiga pihak ini. Yang satu bagian produksi, pengusaha yang ada di Botoran itu, kemudian yang satu bagian mengirim, yang distributor, yang satunya lagi sebagai pemasaran. Gitu. Menjadi satu. Dan ketika sistem ini sampai sekarang masih berjalan kuat, dan ini sebenarnya yang diharapkan oleh para pengusaha konveksi yang ada di Tulungagung. Jadi bukan pemasaran secara sendiri, kemudian menjualkannya juga secara mandiri atau secara online, tetapi melalui kerjasama ini sebenarnya yang kuat. Karena pengusaha menjadi tidak modal, tidak mengeluarkan modal sama sekali, karena modal sudah dipinjamkan sama toko kain tadi. Kemudian dia juga tidak repot-repot memasarkan, karena sudah ada tadi distributor besar tadi yang di kota-kota besar. Nah itu, jadi akhirnya pengusaha seperti inilah yang sesungguhnya diharapkan ya oleh pengusaha-pengusaha konveksi yang ada di Tulungagung. Saya kira seperti itu, Mas. Jadi walaupun industri konveksi itu menolak adanya era digital atau tidak digital itu semuanya menolak ya, tapi beberapa yang menolak gitu. Tapi untuk yang beberapa yang menolak itu dapat diperkirakan apa enggak sih Pak, kalau kedepannya bakal akan surut atau bagaimana? Soalnya dari industri tersebut menolak arus gitu Pak, arus digital yang saat ini sedang berkembang di negara kita gitu. Ya memang pada akhirnya sangat tergantung dengan kekuatan dari kerjasama ini ya, kerjasama ini. Tentu saja ada konsekuensi, misalnya bahwa kalau kerjasama ini terus dilakukan, maka tentu saja akan kuat. Tapi kalau kemudian beberapa pihak tergiur, misalnya pedagang besar tergiur mulai tidak lagi menjual gitu ya, tidak lagi memprioritaskan untuk menjual produk-produk yang dibuat oleh konveksi Tulungagung, tetapi dia juga mengambil barang-barang yang lain, akhirnya tingkat penjualan, tingkat produktivitasnya menjadi menurun. Nah ini mungkin juga akhirnya mengakibatkan kalau setiap bulan saya turun terus jumlah produksinya kan saya bisa, ini mungkin bisa juga bisa memutuskan hubungan itu dan kemudian menjualkan cari online gitu, atau channel yang lain cara online kan gitu. Bisa juga seperti itu, jadi sangat tergantung dengan kesepakatan. Tergantung dari ketiga mitra tadi ya Pak? Iya, ketiga mitra itu. Baik, ini saya rasa sudah cukup nih Pak bedah buku pada kali ini bersama Bapak Dr. Dede Nur Rahman MAG dengan bukunya yang berjudul Menyingkap Nalar Bisnis Pelaku Usaha Mikro, Studi Atas Dimensi Rasionalitas Pelaku Industri Rumah Tangga Konveksi di Jawa Timur. Dan saya coba sedikit menyimpulkan ya Pak, bahwasanya teman-teman buku ini merupakan buku yang menggambarkan tentang pengusaha industri rumah tangga dalam mengelola, mempertimbangkan sekaligus mempertahankan bisnisnya dengan menggunakan aspek rasionalitas bisnis yang mereka miliki. Dan buku ini juga menggali perilaku-perilaku para pengusaha konveksi yang tinggal di Botoran, Tulungagung, khususnya pada aspek produksi dan juga pemasaran ya Pak tadi yang disebutkan. Baik, sebelum mengakhiri podcast pada bedah buku pada kali ini, mungkin dari Bapak Dede ada closing statement untuk teman-teman yang menonton podcast kali ini. Ya, closing statement dari saya mungkin bahwa apa yang dilakukan oleh pengusaha
konveksi busana muslim di Tulungagung ini memberikan pelajaran bagi kita ya, bahwa sesungguhnya dimensi agama, budaya, kemudian dimensi rasional bisnis itu selalu bergabung jadi satu. Hanya saja memang ini bukan berarti saling menyalahkan, tidak, tetapi kita memahami bahwa realitas di bisnis ini seperti ini. Yang tidak boleh dilakukan di dalam bisnis itu kan ketika kemudian merugikan orang lain ya. Tetapi kalau kita berkompetisi secara sportif gitu ya, mendapatkan untung besar tapi dilakukan dengan cara sportif, saya kira tidak ada masalah. Dan apa yang dilakukan oleh pengusaha konveksi Tulungagung itu ketika kemudian menggunakan nalar bisnisnya di dalam situasi yang berubah-ubah itu, sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita mau terjun sebagai pebisnis, pengusaha, ya kita harus siap melihat situasi itu dan kita manfaatkan situasi itu sebaik mungkin gitu. Gitu. Saya kira itu. Harus pintar mencari peluang ya Pak ya. Ya. Harus pintar mencari peluang dan juga harus siap menerima risiko yang ada gitu kan Ya. Pak. Baik, itu tadi adalah closing statement dari Bapak Dede Nur Rohman. Sekali lagi saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih Bapak atas waktunya untuk sharing bersama kami di acara podcast Bedah Buku yang diselenggarakan oleh Genbi Kediri Komisariat UIN 1 Tulungagung Pak. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu lagi Bapak. Dan Genbiers, sekian podcast Bedah Buku kali ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan atau next episode di acara Genbi Podcast Bedah Buku lagi. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.